Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang Bapak banggakan, kelas 4 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau kasih semangat dulu. Nanti kalau Bapak ucapkan selamat pagi, jawabannya tangannya paginya 3 kali di bawah, pagi, ke atas, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes, tarik ke bawah. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Oke. 3 kali ya, pagi ke tengah, pagi ke atas. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Oke, baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita baiknya berdoa. Silahkan silahkan Hotler untuk memimpin doa untuk hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih, Mbak Hotler. Sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, marilah untuk meningkatkan rasa nasionalisme cinta tanah air kita menyanyikan terlebih dahulu lagu legendaris, yaitu Garuda Pancasila. Mari kita menyanyikan bersama-sama anak-anak. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita semakin bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran bisa dilihat anak-anakku sekalian? Terlihat? Iya, Pak. Oke, coba kita baca bareng-bareng ya. Bareng-bareng dari 1 sampai 3. Oke, ayo mulai. 1. Dengan diskusi, siswa dapat menemukan pecahan senilai dengan tepat. Melalui media konkret, siswa dapat menggantikan pecahan senilai dengan tepat. Melalui media simulasi, siswa dapat memilih pecahan senilai dengan tepat. Baik, terima kasih anak-anak, khususnya Dewi ya. Baik sekali pembacaan bahasa Inggrisnya ya. Sampai tujuan pembelajaran pada hari ini, kitab yang pertama akan dilakukan adalah membagi kelompok untuk berdiskusi. Karena kita tujuan yang pertama adalah diskusi. Baik, silakan membuat kelompok sendiri. Untuk yang laki-laki silakan membentuk, mencari anggotanya, karena biasanya laki-laki ini akan jadi pemimpin ya anak-anak ya. Jadi biasakan nih yang laki-laki jadi pemimpin. Ayo, Otler, Afif, dibagi ya. Kawan-kawan yang lain dibagi. Oke, sudah? Oke, kita mempunyai 3 kelompok untuk kita diskusi. Sebelum kita mulai, kita lanjut. Coba kalian buat nama kelompoknya, biar nanti Bapak manggilnya enak nih. Kelompok apa gitu? Coba dibuat sendiri ya. Hotler, kelompok namanya apa? Afif? Boy? Boleh nama burung, nama apa yang menjadi kebanggaan? Nama kelompok kami kelompok mandiri, Pak. Kelompok mandiri. Pak Baik, Hot, kali. kita burung cendrawasih aja, Pak Hot. Apa Hot? Gak apa-apa Bu, terserah Ibu, terserah Bu, terserah Rukia aja. Iya, bagus Pak Hot. Bu Rukia harus diskusi ya. Diskusi. Oke, Afif, mana ini? Nama kelompoknya apa, Afif? Kami sudah diskusi Pak, kelompok kami kelompok singa Pak. Singa. Wow, gitu ya. Jangan garang-garang Pak Afif ya. Nanti takut nanti Dewi ini nanti takut itu. Boy, Kita nggak usah Boy, dekat jangan dengan jauh-jauh Afif ya. Boy, jangan jauh-jauh. Ayo, namanya apa? Ya, kita belajar mandiri ya penentuan nama kelompok kita. Baik, anak-anak kita lanjut. Setelah buat nama, silakan
meja kursinya disusun, dipisahkan menjadi satu kelompok. Ayo dibantu, geser-geser. Bagaimana nyamannya nanti kita belajar. Ayo Pak Afif, Pak Hotler, dikondisikan kelompoknya, disesuaikan. Yang penting bisa melihat ke depan, tampilan dari slide Bapak terlihat dengan jelas. Oke, terima kasih. Sebenarnya sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa yang bisa kalian lihat di layar ini? Duit, Pak. Duit. Oh, langsung duit, langsung hijau itu matanya. Duit logam. Duit kertas sama duit Logam. Koin, Pak. Koin, Pak. Rukyah tadi istirahat beli apa Rukyah? Iya, beli jagung, Pak. Ada yang jual jagung. Isna, tadi beli apa Isna istirahat? Beli some, Pak. Somai, jagung. Berapa harganya somai Isna? Tadi 2.500 dapat 5, Pak. 2.500 dapat 5. Hotler tadi jajan nggak? Bawa sangu nggak Hotler? Dia nggak ada duit, Jajan, Pak. Dia Pak. malah saya. Kalian bawa bekal, Pak. Bawa bekal dari rumah. Baik, ada yang beli es Uang nggak? jajan. Hotler jangan beli es ya, suaranya udah kayak gitu. Aduh Hotler, nanti tambah parah nanti. Iya, Jangan beli Pak. es ya. Makanya saya beli nggak permen, jajan. Pak. Ya. Ada yang lain yang beli es, ada nggak? Beli permen. Saya nggak beli, Pak. Duitnya ketinggalan, Pak. Aduh, kasihan Dewi. Ini Bapak kasih nanti istirahat lagi nanti ya. Pak, Dewi bohong, Pak. Dia sering malakin saya. Bohong dia, Oh, Pak. jangan begitu Dewi. Jangan dipalak. Gini tak baik-baik aja dikasih kalau rupiah itu. Orangnya kan baik hati. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah istirahat. Tentunya anak-anak sekalian membeli jajan ya, ataupun makanan ringan di kantin. Nah, sekarang kita pahami, kita perhatikan di sini Bapak sudah menampilkan uang ya tadi ya. Uang, ada uang kertas, ada uang koin ya. Coba Afif, Afif coba lihat gambar yang di dalam yang di bawahnya Afif. Berapa jumlahnya Afif? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Pak. 5. Berapa jumlahnya Afif? Jumlahnya ada 2.500, Pak. Ya, 2.500 nanti dibelikan sosis dapat 5 kata Isna ya. Sosis 1.000, Pak. Dapat somai, Pak. Somai ya. Maaf. Bapak ingatnya sosis terus, sukanya sosis mungkin Bapak ya. Lanjut kita coba sebutkan kita ada gambar uang kertas di atas. Berapa uang kertasnya? Uang kertasnya 2, Pak. 1.000, 2.000. Ditambah uang koinnya 1, 500. Jadinya 2.500, Pak. 2.500. Itu apa kaitannya dengan yang disebutin Afif tadi yang di bawah itu? Kayaknya dia senilai, Pak. Sama. Walaupun sama dia. Tapi yang atas kertas loh Ita. Iya, dia kertas. 1.000-nya 2.000. Tambah koinnya 501. 2.500 sama-sama senilai 2.500 ya, Pak. Oh gitu. Nilainya sama 2.500. Tapi bentuknya beda gitu Bentuknya ya. berbeda. Oke, bentuknya berbeda tapi nilainya Sama. sama. Oke, terima kasih untuk anak-anakku sekalian atas tanggapan daripada gambar. Bapak di sini sudah membuat sebuah bentuk pecahan ya, karena tadi ada uang koin-koin itu kan pecah ya. Kalau kita punya uang 1.000 satu itu nggak pecah. Oh ya. Isna belanja ke Indomaret. Iya, Pak. Kalau bawa duit 50.000 udah belanja, ada kembaliannya nggak? Ada, Pak. Karena cuma belanja sedikit, Pak. Kembaliannya bentuknya masih 50.000 apa sudah jadi pecahan Isna? Sudah beda warnanya loh, Pak. Nggak biru Beda. lagi. Aduh, jadi apa itu? Jadi banyak duitnya, Pak. Banyak, Pak. Oke, anak-anak perhatikan di slide. Kata Isna tadi, berangkat ke Indomaret bawa duit 1, setelah belanja pulangnya bawa duit banyak.
Ya, sekarang perhatikan. Bapak sudah membuat sebuah gambar pecahan yang berwarna merah. Terlihat anak-anak? Lihat Pak. Yang berwarna merah ini pecahan berapa? 1/2 Pak tertulis. 1/2. Kemudian yang warna kuning? 2/4. 2/4. 2/4. Yang warna biru, Dewi, coba Dewi, ini pecahan berapa Dewi? 4/8 Pak. 4/8. Oke, yang warna ungu, Elizar. Jauh kali rupanya Elizar yang nggak dengar suara Bapak ya. Oke, anak-anak, coba kalian perhatikan lagi antara warna merah, warna kuning, warna biru, dan terakhir warna ungu. Kira-kira sepengamatan anak-anak itu ukurannya beda atau lebih besar atau lebih kecil atau sama? Saya Pak. Sama ya. Meskipun dipotong-potong beda, tapi kayaknya ukurannya sama Pak. Sama, ya. Apa yang beda, Isna? Kalau yang beda itu cuman dipotong-potong garisnya, ada garis di sini Pak. Kalau di sini ada garisnya banyak, yang di biru. Kalau di sini yang ungu jadi kecil-kecil garisnya Pak. Ya, garisnya banyak ya. Terus selain garis-garisnya banyak, coba Hotler. Kenapa kalau gambar yang berwarna itu bentuknya sama, kenapa angkanya yang di bawah berbeda, Hotler? Karena yang membaginya itu sudah lebih banyak, Pak. Oh iya, yang membaginya sudah lebih banyak. Mantap. Bagus, Hotler ini dapat nilai bagus terus ini Hotler ini ya. Lanjutkan Hotler ya. Oke, Bapak jelaskan sedikit anak-anak. Besar daerah yang diwarnai itu sama ya. Karena kalau kita tadi bicara senilai, kata Ita tadi ya, sama duitnya yang atas sama yang bawah Pak, sama-sama 2.500. Hanya bentuknya yang beda. Jadi nanti kalau kamu minta itu sama ayah ya, kasih bentuk beda, hitung dulu. Kalau nilainya sama udah, nggak usah rebutan. Nanti adikku dikasih kertas, aku kasih koin, nggak usah. Lihat aja nilainya sama. Oke baik ya. Di sini perhatikan anak-anak. Di sini 1/2, 2/4, 4/8 dan 8/16. Ini dikatakan pecahan yang senilai atau equivalent ya. Pecahan yang nilainya sama, tapi hanya angkanya yang berbeda. Oke baik, coba kita baca bareng-bareng yang ada di kotak berwarna kuning. Bisa coba Isna dahuluan yang baca. Duluan yang Isna baca. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama meskipun angka yang digunakan berbeda. Oke, hebat sekali ya. Kelompok singa, mana ini garangnya singa ini? Ayo, kelompok singa dibaca bareng-bareng. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama meskipun angka yang digunakan berbeda. Iya. Sama nggak dengan yang Bapak buat warna-warna itu? Angkanya berbeda kan? Ya, Afif ya? Ya, Pak. Pak, burung cendrawasih kok nggak disuruh? Kenapa? Karena burung cendrawasih terbang jauh sekali ke Papua. Pak, kami nggak pernah ngeluarin suara. Oke, baik. Kelompok cendrawasih tunggu nanti ya. Nanti ada lagi dari Bapak. Tenang saja ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita menentukan pecahan itu senilai? Kalau kita lihat gambar, kita bisa ukur, bisa amati. Apakah dia lebih besar, apakah lebih kecil. Tapi bagaimana Pak, kalau dia bentuknya simbol atau angka saja? Bagaimana kita membuktikannya? Coba perhatikan anak-anak, Bapak akan menjelaskan bagaimana kita membuktikan sebuah pecahan itu senilai dengan pecahan lainnya. Coba perhatikan kelompok cendrawasih, ini pecahan berapa nak? 1/2, Pak. Ya, kalau 1/2, ketika kita sudah belajar sebelum ini kan kita sudah belajar pecahan ini. 1/2 itu seperti apa? Coba Rukiah. 1/2 itu kan Pak, misalnya saya ada mangga 1. Saya kasih sama kawan saya Ita, kan dia bestie saya Pak. Oh, bestinya ya. Iya Pak. Jadi kami dapat sebagian-sebagian, separuh-separuh. Separuh itu sama dengan 1/2 Pak.
1/2 separuh. Oke, coba Iya, Pak. Hotler ketua kelompok, coba benarkah jawaban Rupiah? Betul Pak, karena dia itu Betul. pembagiannya sesuai. Jadi 1 dibagi 2 gitu ya. Oke. Atau contoh lain ingin Bapak tambahkan ya untuk memperkuat pemahaman tentang pecahan gini. Di dalam kelas kita ini kan ada 9 ya, 9. Coba Dewi, dari 9 itu laki-lakinya berapa Dewi? 4 Pak, 4. 4 laki-lakinya. Jumlah keseluruhan berapa Dewi? 9. 9. Berarti kalau kita bicara tentang pecahan, yang kita bicarakan yang laki-laki itu akan menjadi sebuah pembilang. Di mana letaknya Eli? Pembilang itu di mana letaknya? Di atas, Pak. Di atas. Oh iya, terima kasih Isna. Oh, baik hati sekali Isna ini mewakili Eliza. Oke. Yang kita bahas atau kita bicarakan itu akan menjadi sebuah pembilang, yaitu jumlah laki-lakinya ada 4. Kemudian jumlah keseluruhannya ada 9. Jadi 9 itu akan menjadi sebuah penyebut yang tentunya ada di bawah, karena tadi yang di atas sudah pembilang kata Isna. Oke, terima kasih. Coba kita 1/2 ini senilai dengan angka berapa atau pecahan berapa? Ada yang tahu anak-anak? Senilai dengan berapa? Tahu, Pak. Berapa? 2/4, Pak. 2/4. Ada yang lain? Afif? 3/6 Pak. Oh iya, boy. 3/6. Ada 2/4, ada 3/6. Ada yang lain lagi? 4/8, Pak. 4/8. Oke, mari anak-anak kita lanjutkan. Apakah 1/2 senilai dengan yang disebutkan tadi? Iya, 2/4. Coba perhatikan, disimak baik-baik. Kenapa 1/2 ini sama dengan atau senilai dengan 2/4? Perhatikan, tanda panah. Pembilang akan menjadi pembilang. Ya, dengan mengkalikan atau membagi dengan angka yang sama. Coba, penyebut akan menjadi penyebut. Tapi syaratnya adalah pengkali atau pembagi angkanya sama. Jangan berbeda. Nanti kalau berbeda belok kanan kiri ya Dewi ya. Ya Pak. Kita coba mengkalikan dengan angka 2. 1 dikali 2. Berapa Afif? 2 Pak. Ya, 2 ya. Iya, karena sudah ada di sini 2. Pinter sekali ya Afif ya. Kemudian yang penyebut juga dikalikan 2. Nggak boleh dikalikan angka yang lain. Jangan pindah ke lain-lain ya. Harus kita ke 2 karena yang di atas sudah 2. 2 dikali 2 adalah 4. 4. Oke, jika sudah seperti ini maka 2/4 ini senilai dengan 1/2 karena bisa dikalikan dengan angka yang sama. Seperti itu ya. Paham adik-adik? Bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, ini pembuktian secara hitung-hitungan. Nanti kita akan belajar membuktikan dengan alat atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kita bisa tentukan juga bentuk yang lain selain dari 2/4 yang setelah disebutkan tadi. Ada 4/8 ya, perhatikan panah kuningnya. Dari 1/2 menjadi 4/8, kita mengkalikan dengan angka 4. Pembilang 4, penyebut 4. Begitu juga dengan 18/6, pengkalinya harus sama. Yang hijau 8, hijau bawah juga 8. Nah, bisa dipahami ya, adik-adik ya, anak-anak yang Bapak banggakan ya. Ya Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk memperkuat pemahaman kita yang telah Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah membuat sebuah video pembelajaran, nanti bisa Bapak share di grup kita untuk belajar adik-adik atau anak-anak di rumah ya. Sekarang mari kita simak terlebih dahulu untuk memberikan penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 4. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Baik, untuk selanjutnya adik-adik kelas 4. Oke, itu ya videonya ya. Mohon maaf ya Bapak sedikit grogi ya, karena belum biasa buat video. Baik anak-anak sekalian,
untuk menguji seberapa pahamkah kita terhadap konsep pecahan senilai, mari kita uji terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan sebuah LKPD. Coba ada yang tahu ini pecahan berapa? Ini bentuknya gambar ya. Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4. 4/6, Pak. 4/6. Hotler? Benar nggak Hotler? Ini Hotler ini yang ranking 1, jadi dia harus bisa membuktikan dia. Benar ya Hotler ya? Hotler sakit tenggorokan, Pak. Wah, sakit tenggorokan. Jangan beli es lagi Hotler ya. Oke, coba Kalau Dewi. yang hijau itu 4/6. Betul Pak, betul. Betul ya. Jadi untuk 4/6. Oke, kemudian kita cari 4/6 ini akan senilai dengan berapa? Kali-kalikan aja, Pak, yang sama, Pak. Kali 2 Kali-kalikan. contohnya. 8/12, Pak. Oke, bagus sekali. 8/12. Jadi sama-sama dikali berapa Ita? Dikali 2, Pak. Kali 2. Coba kita lihat. Oke, benar ya. Kasih aplaus Ita. Oke. Jadi 4/6 itu senilai dengan 8/12. Apa dasarnya? Dasarnya kita harus bisa membuktikan nanti anak-anak ya. Kita nanti Bapak kasih pertanyaan, kalian harus bisa membuktikan, terutama dengan cara hitung-hitungan yang tadi Bapak suka paparkan ya. Kemudian di sini 4/6 ya bisa dengan senilai dengan 8/12. Nah, seperti ini langkah kerjanya nanti dikalikan 2. Nah, seperti ini. Paham anak-anak? Paham, Kita Pak. lanjut ke soal selanjutnya. Nah, Dewi, berapakah itu pecahannya Dewi? 1/7, Pak. 1/7. Karena ada semua satu di tengahnya. Gimana, Pak? Ngitungnya Yang mana, Pak? Putih. Nah, bagus sekali anak-anak. Jadi kalian harus tanya Pak, bagaimana kita menentukannya itu 2 Pak di situ, ya kan? Oke, baik. Jangan perhatikan. Di sini kan ada 2 gambar nih. Ada 2 gambar. Kalau penyebut itu tetap sama. Penyebut itu tetap sama. Kalau belum sama pun harus disamakan. Makanya penyebut itu tetap sama. Perhatikan. Dari 1 gambar, ini kita hitung keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti penyebutnya tetap 6. Kemudian kita hitung yang berwarna ataupun yang diarsir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12/6. Jadi yang di sini nggak dihitung lagi untuk penyebutnya. Itu anak-anak ya. Jadi pahami? Ya, Pak, bisa. Nah, kemudian ini selanjutnya nilainya kita skip ya. Oke, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian anak-anak, untuk lebih memahami kita tentang pecahan senilai, Bapak sudah membuat persiapan sebuah proyek ya, yang memperdalam kita terkait dengan pecahan senilai. Anak-anak suka main game? Biasanya nih sering lihat anak-anak ini main game pakai smartphone di rumah, pakai HP gitu ya. Jadi untuk membuat pembelajaran kita semakin asik, semakin menarik ya, Bapak mendesain sebuah game ya, Bapak ambil dari situs online ya, yang sesuai dengan materi kita. Mari kita menyelesaikan sebuah game level, nanti akan menjadi sebuah proyek kita, nanti akan dilaksanakan di pertemuan kedua. Tapi sebelum itu, Bapak akan memperkenalkan dulu bagaimana cara kita menyelesaikan game itu. Jadi nanti supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk menyelesaikan proyek itu. Baik, sedikit Bapak putar ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini Bapak akan membagikan bagaimana cara menyelesaikan sebuah level game. Ini sudah ada 2 menu utama, ada simulasi dan ada game. Kita buka menu yang kedua yaitu game. Kembali. Ini ada 8 level ya, yang jelas setiap level tingkat kesulitannya pun berbeda. Dari pertama, anak-anak, di sini sudah disajikan beberapa pecahan dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk simbol. Di sini sudah ada tata letak, ada 6 ya, yang harus diisi.
Ini ada level 1 skornya, kemudian nanti ketika kita mencapai level 1, di sini ada klik kanan. Ini ada tangga layar, ini dibuat. Oke, baiklah untuk anak-anak sekalian, itu video tentang bagaimana pengerjaan sebuah game ya. Nanti kita perdalam lagi di pertemuan kedua. Oke, untuk pertemuan pertama ini LKPD yang sudah Bapak bagikan disiapkan secara kelompok ya, dipahami petunjuknya. Di sini Bapak menampilkan sebuah gambar pecahan dan simbol pecahan. Nanti anak-anak bisa menarik garis ya ke arah kemana pecahan itu senilai ya. Contoh nih yang di sebelah sini, ini gambar pecahan berapa, nanti disesuaikan dengan gambar yang lain yang tentunya mempunyai nilai yang sama atau sebanding ya. Nanti bisa dikerjakan di LKPD, silahkan waktunya bisa kita tentukan, jangan lama-lama ya. 10 menit. Bisa? Bisa, Pak. Atau ditambah dikit, 6 menit. Oke, 6 menit ya. Oke, silahkan dikerjakan diskusi dengan kawan satu kelompoknya. Terima kasih anak-anak untuk pengerjaan LKPD. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Hotler ya. Silakan untuk ketua Siap. untuk mengumpulkan hasil LKPD ke depan. Terima kasih ya. Kemudian anak-anak untuk pertemuan hari ini cukup di sini, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu kita harus membuat jadwal ya. Kita harus membuat jadwal apa yang akan kita lakukan untuk pertemuan besok ya. Mari kita susun jadwalnya. Untuk hari ini kita sudah mengetahui pemahaman tentang konsep pecahan senilai, maka kita harus membuat jadwal untuk selanjutnya, yaitu kalian nanti lebih memahami tentang pengerjaan gamenya ya. Kemudian nanti di hari kedua apa yang dilakukan? Isna, apa yang akan kita lakukan di hari kedua nanti? Buat produknya ya, Pak. Buat produknya. Oke. Ada yang lagi, Ita? Apa yang harus kita persiapkan? Pewarna, Pak. Bahan-bahannya, Pak. Oh iya, mantap sekali. Bagus, Ita. Jadi sebelum kita membuat proyek, kita harus menyiapkan bahan-bahan yang harus akan dipakai, digunakan ya. Kita harus siapkan hari ini, kita checklist dulu. Ya, masing-masing kelompok coba dibuat sebuah lembar ya, tabel. Apa yang harus kita perlukan besok? Dicatat satu-satu. Pak, kita mau pakai apa? Pakai tablet yang di sekolah. Oke, siapkan tabletnya, besok pagi disiapkan. Kemudian pastikan tabletnya tercas ya, atau penuh ya dayanya. Catat. Oke, baik anak-anak, sudah selesai ya untuk mencatat apa yang diperlukan ya. Oke, kita sepakati untuk pertemuan kedua besok kita menyelesaikan game ini. Nanti Bapak share gamenya di rumah untuk latihan. Jadi besok Bapak harapkan anak-anak bisa mencapai level tertinggi ya. Karena setiap level itu nanti akan dituangkan di LKPD. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak hari ini. Bapak ingin bertanya untuk anak-anak sekalian. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan. Iya, Pak. Tapi tidak terlihat senyumnya, Hotler. Belum sarapan ya? Kalau kita sehat saja, tidak cukup, Hotler. Jadi kita harus sehat walafiat. Sehat dalam bentuk badannya, sehat pula jiwanya. Apa yang membuktikan? Senyumlah kita, ya. Isna? Ya, Pak. Jangan galak ya, senyum. Oke. Kemudian, apa yang bisa kalian simpulkan dari hari ini? Apa yang telah kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Pecahan senilai, Pak. Pecahan senilai. Bisa dicari dengan mengalihkan sama-sama penyebut dan pembilangnya, Pak. Oke, terima kasih ya. Ada yang lain lagi? Oke, baik ya. Nanti anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, apa yang kalian alami hari ini, yang kalian rasakan, nanti bisa dituangkan yang di instrumen yang Bapak bagikan tentang refleksi pembelajaran. Nanti tuliskan apa yang kalian dapatkan hari ini di sini ya, sesuai dengan apa yang anak-anak rasakan. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup di sini. Jika ada yang terlewatkan nanti bisa kita tambahkan di pertemuan yang berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
kita tutup dengan doa. Seperti biasa, yang di awal membuka doa, di akhir juga menutup doa. Silakan. Baik teman-teman, kita akan menutup pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kita sudah lanjut ke pertemuan kedua ya. Kita memulai dengan proyek kita menyelesaikan game. Silakan disiapkan alat-alatnya, terus diselesaikan. Nanti Bapak akan berkeliling setiap kelompok, memperhatikan ada kesulitan apa enggak. Nanti ada yang kesulitan silakan bertanya sampai selesai. Dan nanti setiap level silakan nanti dituangkan di LKPD masing-masing sudah Bapak bagikan. Oke, baik, terima kasih. Untuk anak-anak, nanti setelah selesai level berapa nanti ada skornya ya, nanti dihitung. Nanti kelompok siapa yang paling banyak skornya nanti Bapak kasih hadiah nanti. Nanti Bapak ambilkan dari hadiahnya Afif ya. Boleh ya Afif ya? Nah, nanti kita berikan kita. Oke. Baik anak-anak, setelah proyek kita selesai, kita mempresentasikan hasil daripada karya kita atau sebuah produk kita. Nah, siapa nih yang mau maju duluan nih, kelompok yang mana? Singa ya, sepertinya Singa ini. Singa yang mau maju duluan. Oke, disilakan kelompok Singa, silakan. Baik Pak, sudah Pak. Oke, mantap sekali. Level berapa kelompok Singa? Sampai level berapa? Sampai level 9 Pak. Level 9. Sulit, mudah, atau biasa saja kelompok Singa? Mudah Pak, karena dikerjakan secara kelompok Pak, bareng-bareng Pak. Oke, terima kasih ya. Untuk pembelajaran pertemuan kedua ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Semoga proyek yang kita buat bisa memperdalam pemahaman kita tentang pesan senilai. Ataupun bisa nanti adik-adik atau anak-anak sekalian lakukan kembali di rumah untuk memperdalam tentang pesan senilai. Jadi, terakhir kita tutup dengan doa ya. Kemarin sudah hotler, sekarang gantian apa ya. Silakan Boy, tutup dengan doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, untuk pertemuan kedua ini Bapak akhiri apabila ada Bapak yang kurang berkenan ataupun kurang pas ya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.